Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Penny Mutia, NPM 2022321. Di sini saya membahas isu pemilu 2024 diubah pakai sistem proporsional tertutup. SBY mengatakan bisa timbul chaos politik. Mata kuliah Sistem Politik. Langsung saja, latar belakang. Pemilihan umum merupakan elemen inti dalam sistem politik demokrasi. Demokrasi menekankan partisipasi politik yang merata dan memberi warga negara hak untuk memilih wakil mereka. Pemilu merupakan elemen kunci dalam sistem politik demokrasi. Demokrasi menempatkan kedaulatan politik pada tangan rakyat, dan pemilu adalah mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Setiap pemilu terjadi dalam konteks politik yang unik di suatu negara. Faktor-faktor seperti sistem politik, struktur partai politik, stabilitas politik, dan dinamika kekuasaan dapat mempengaruhi pelaksanaan dan hasil pemilu. Pemilihan umum tertutup sering terjadi dalam konteks politik otoriter di mana otoritas pemerintah secara aktif mencoba membatasi partisipasi politik dan mengontrol proses pemilihan. Rejim otoriter sering mengambil langkah-langkah untuk memastikan keterlangsungan kekuasaan mereka dengan membatasi akses informasi, menekan oposisi politik, dan membatasi kebebasan politik. Dalam beberapa kasus, pemilihan umum tertutup mungkin terjadi di negara atau wilayah yang sedang mengalami ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan ini dapat memengaruhi integritas dan transparansi proses pemilihan, serta membatasi partisipasi dan kebebasan politik warga negara. Pemilihan umum tertutup dapat terjadi ketika pihak yang berkuasa melakukan manipulasi pemilihan untuk memastikan hasil yang menguntungkan bagi mereka. Manipulasi pemilihan dapat melibatkan pemalsuan suara, penggunaan intimidasi atau kekerasan, penekanan terhadap partai politik oposisi, atau manipulasi sistem pemilihan. Dalam masyarakat yang demokratis, penting untuk melawan pemilihan umum tertutup dengan memperjuangkan transparansi, partisipasi publik yang luas, kebebasan politik, dan integritas pemilihan. Ke pembahasan, isu pemilu 2024 diubah pakai sistem proporsional tertutup. SBY mengatakan bisa timbul chaos politik. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, angkat bicara soal isu perubahan sistem dalam pemilihan umum alias pemilu 2024 memakai sistem proporsional tertutup. Isu tersebut pertama kali disampaikan oleh ahli hukum tata negara, Denny Indrayana, melalui akun Twitternya, Minggu 28 Mei 2023. Dia menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan perubahan sistem pemilu tersebut. Sebagai informasi, sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu di mana pemilih memilih partai politiknya saja, bukan wakil legislatifnya. SBY berpendapat, perubahan sistem yang terjadi saat proses pemilu sudah dimulai akan menjadi isu yang besar dalam dunia politik di Indonesia. Bahkan menurutnya hal itu akan menimbulkan kekacauan politik. Presiden Republik Indonesia ke-6 itu mempertanyakan urgensi perubahan sistem pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Tulis SBY di Twitter pada Minggu. Ingat, daftar caleg sementara atau DCS baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik, sambungnya. SBY juga mempertanyakan terkait apakah sistem proporsional terbuka yang saat ini berlaku bertentangan dengan konstitusi. Tak hanya itu, SBY juga menegaskan wewenang MK yang bukan menentukan sistem mana yang paling tepat untuk Indonesia. Menurutnya, apabila MK tidak memiliki alasan yang kuat terkait perubahan sistem pemilu dijalankan, maka publik akan sulit menerimanya. Dia juga mengatakan bahwa mayoritas partai politik akan menolak perubahan sistem tersebut. Saya yakin dalam menyusun DCS, parpol dan caleg berasumsi sistem pemilu tidak diubah, tetap sistem terbuka.
Kalau di tengah jalan diubah oleh MK menjadi persoalan serius. KPU dan parpol harus siap kelola krisis ini, tegasnya. Untuk itu, SBY berpendapat agar pemilu 2024 tetap dilaksanakan menggunakan sistem proporsional terbuka. Perubahan sistem dapat dilakukan setelah pemilu 2024 digelar. Menurut para ahli, menurut buku Pemilu dalam Transisi Demokrasi Indonesia, Catatan Isu dan Kontroversi 2018 oleh Januari Sihotang, sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilihan di mana rakyat hanya pemilih partai. Dengan begitu, wakil rakyat terpilih nantinya ditetapkan oleh partai politik berdasarkan nomor urut. Berikut beberapa perbedaan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup, dikutip dari buku Hukum Pemilu di Indonesia 2023 oleh Abdul Hakam Solahuddin dan kawan-kawan. Sistem proporsional terbuka. 1. Pelaksanaan. Partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan abjad atau undian. 2. Metode pemberian suara. Rakyat atau pemilih hanya memilih salah satu nama calon. 3. Penetapan calon terpilih. Penetapan calon yang terpilih berdasarkan suara terbanyak. 4. Derajat keterwakilan. Memiliki derajat keterwakilan yang tinggi karena pemilih bebas memilih wakilnya secara langsung, sehingga pemilih dapat terus mengontrol orang yang dipilih. 5. Tingkat kesetaraan. Memungkinkan kader yang hadir dapat berasal dari bawah, sehingga kemenangan yang diraih nantinya karena ada dukungan massa. 6. Jumlah kursi dan daftar kandidat. Partai politik memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh. Sedangkan sistem proporsional tertutup. 1. Pelaksanaan. Partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. 2. Metode pemberian suara. Rakyat atau pemilih hanya memilih partai politiknya. 3. Penetapan calon terpilih. Penetapan calon yang terpilih berdasarkan nomor urut. 4. Derajat keterwakilan. Kurang memiliki derajat keterwakilan yang tinggi atau kurang demokratis karena pemilih tidak bisa langsung memilih wakilnya. 5. Tingkat kesetaraan. Memungkinkan didominasi oleh kader yang sudah mengangkat ke atas karena adanya kedekatan dengan elit partai politik, bukan karena dukungan massa. 6. Jumlah kursi dan daftar kandidat. Setiap partai menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilih. Setelah mengetahui apa itu sistem proporsional tertutup dan perbedaannya dengan sistem proporsional terbuka, berikut kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan sistem proporsional tertutup. 1. Memperkuat partai politik dan memberikan kesempatan besar pada kader dan potensial. 2. Menekan potensi politik uang. 3. Mempermudah dalam memenuhi kuota perempuan atau etnis yang dianggap minoritas. 4. Biaya pemilu menjadi murah. Sedangkan kekurangan sistem proporsional tertutup. 1. Menutup kanal partisipasi publik yang lebih besar karena masyarakat tidak memilih calon legislatif. 2. Berpotensi sebagai kemunduran demokrasi. 3. Berpotensi menguatkan oligarki di internal partai politik. 4. Berpotensi dilakukannya politik uang di internal partai politik dalam menentukan nomor urut calon. Kelebihan sistem proporsional terbuka. 1. Rakyat atau pemilih dapat langsung memilih wakilnya yang akan duduk di parlemen untuk dapat mewakili aspirasinya. 2. Merupakan kemajuan dalam berdemokrasi. 3. Partisipasi dan kendali masyarakat meningkat, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja partai dan parlemen. 4. Mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan. Sedangkan kekurangan sistem proporsional terbuka. 1. Melahirkan wakil rakyat yang belum teruji dan sebagian bukan kader terbaik pada suatu partai karena secara realitasnya rakyat atau pemilih mengabaikan kapasitas atau hanya memilih yang bermodal atau berduit. 2. Persaingan kurang sehat antar calon legislatif dalam satu partai. 3. Peluang terjadinya politik uang sangat tinggi. 4. Perhitungan hasil suara rumit. 5. Sulit menegakkan kuota gender dan etnis. 6. Biaya pemilu menjadi sangat besar. Saran dan pemecahan masalah pemilu tertutup. Isu pemilu tertutup, di mana proses pemilihan tidak transparan dan tidak demokratis, merupakan tantangan serius dalam menjaga integritas pemilihan umum. Berikut adalah beberapa saran dan pemecahan masalah untuk menghadapi isu pemilu tertutup. 1. Penguatan lembaga penyelenggaraan pemilu. Penting untuk memperkuat lembaga-lembaga penyelenggaraan pemilu,
seperti Komisi Pemilihan atau Badan Pengawas Pemilu. Lembaga-lembaga ini harus memiliki otonomi, independensi, dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka dengan transparan dan adil. 2. Meningkatkan transparansi. Transparansi adalah kunci dalam menghadapi isu pemilu tertutup. Diperlukan upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi seperti daftar pemilihan, anggaran kampanye, mekanisme penghitungan suara, dan pemilihan hasil. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah dan luas terhadap informasi ini. 3. Peningkatan pengawasan dan pengawalan. Perlunya meningkatkan pengawasan dan pengawalan terhadap proses pemilihan, pengawas independen (LSM), dan pengamat pemilu harus diperdayakan untuk memantau pelaksanaan pemilihan secara ketat, melaporkan pelanggaran dan pengungkapan ketidakbenaran yang mungkin terjadi. 4. Penegakan hukum yang tegas. Penting untuk memastikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu. 5. Pendidikan pemilih. Meningkatkan pendidik pemilih sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya pemilu yang terbuka dan demokratis. 6. Partisipasi publik yang lebih besar. Menggalakkan partisipasi publik yang lebih besar dapat membantu mengatasi isu pemilihan tertutup. 7. Kolaborasi internasional. Kolaborasi internasional dalam memperkuat integritas pemilihan umum dapat membantu mengatasi isu pemilu tertutup. Negara-negara dapat saling belajar dan bertukar informasi tentang praktik terbaik dalam melaksanakan pemilihan yang transparan dan demokratis. Menghadapi isu pemilu tertutup memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga pemilu, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan. Kesimpulan, sistem pemilihan umum tertutup memiliki pendukung dan kritikus yang berpendapat mengenai kelebihan dan kekurangan sistem ini. Pendukungnya berargumen bahwa pemilu tertutup dapat memberikan stabilitas politik, representasi partai politik yang lebih akurat, dan efisiensi dalam proses pemilihan. Namun, kritikusnya berpendapat bahwa sistem ini dapat mengurangi keterhubungan dengan pemilih, kurangnya representasi individu, dan menghambat partisipasi politik yang lebih luas. Dalam mempertimbangkan pemilihan umum tertutup, penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan representasi dan yang inklusif. Reformasi dan pemecahan masalah yang dapat dipertimbangkan meliputi memperkenalkan elemen pemilihan terbuka, mengurangi batasan partai politik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi publik, dan melakukan evaluasi dan reformasi berkelanjutan. Perdebatan tentang sistem pemilu tertutup masih berkelanjutan di kalangan ahli pemilu dan masyarakat. Dalam memilih sistem pemilihan, penting untuk mempertimbangkan konteks negara, aspirasi demokrasi, dan tujuan yang ingin dicapai. Keterlibatan publik yang luas dan dialog yang terbuka akan membantu membangun konsensus dan memastikan adanya sistem pemilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai demokrasi. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.